Selamat malam, perkenalkan nama saya Christine Rambupeda dengan NIM 2503040041. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Politik kelas B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang politik lokal dan pembangunan infrastruktur di Kota Kupang. Di Kota Kupang ini memiliki tantangan yang itu saja dari dulu. Di sini saya memilih 3. Yang pertama, air bersih. Ini adalah isu nomor 1 dari zaman dulu hingga sekarang. Karakteristik tanah ini yang kering, bikin air tanah itu susah. Terus yang kedua ada jalan raya dan drainase. Kalau musim kemarau itu debu itu banyak sekali, kayak tebal sekali begitu. Pas musim hujan juga kayak ada beberapa titik yang langsung banjir karena drainasenya belum baik begitu. Terus yang ketiga ada tata kelola dan fasilitas publik, tempat rekreasi, trotoar yang ramah pejalan kaki, sampai penerangan jalan. Nah, tantangan-tantangan ini bukan cuma tugas teknis dinas atau pekerjaan umum, tapi ini adalah komoditas politik yang paling laku setiap kali pilkada atau pemilihan kepala daerah. Bagaimana politik mempengaruhi infrastruktur itu? Sekarang kita masuk ke intinya. Bagaimana cara main politik lokal itu mempengaruhi apa yang dibangun di Kota Kupang ini. Yang pertama itu ada visi kepala daerah versus proyek ganti kulit. Di politik kita itu ada kecenderungan ganti wali kota, ganti juga fokus pembangunannya. Ada periode pemimpin yang fokus ke estetika kota, seperti bikin taman-taman kota, pasang lampu hias trotoar biar Kupang itu kelihatan modern. Ini bagus buat branding kota. Tapi ada juga pemimpin yang tipenya pengen eksekusi proyek makro, itu fokusnya lebih ke pemerintahan pusat di Jakarta biar Kupang itu dapat jatah bendungan atau spam begitu, atau bisa disebut dengan sistem penyediaan air minum skala besar atau perbaikan jalan Sabuk Merah. Dampaknya apakah kita? Pembangunan jadi sering kelihatan tidak konsisten. Pemimpin baru itu kadang malas melanjutkan proyek pemimpin yang lama karena takut nantinya yang mendapatkan pujian itu malah rival politiknya. Nah, ini kadang yang bikin pembangunan kita itu kayak maju 2 langkah, mundur 1 langkah. Terus yang kedua itu ada anggaran atau APBD yang terbatas dari lubang pusat. Pendapatan PAD atau pendapatan asli Kota Kupang itu tidak besar-besar amat. Kita tidak punya industri raksasa ataupun tambang yang besar. Berarti uang di APBD itu terbatas sekali. Nah, disinilah fungsi politik yang sebenarnya diuji. Seorang wali kota atau anggota DPRD di Kota Kupang itu harus punya jaringan politik yang kuat ke Jakarta. Kalau partainya sama dengan partai yang berkuasa di pusat, atau kalau mereka pintar melobi kementerian, Kupang bisa dapat dana segar seperti dana alokasi khusus atau DAK, atau proyek langsung dari APBN. Contohnya kayak penataan kawasan kota lama atau pembangunan jembatan-jembatan besar gitu. Itu semua uang pusat, bukan uang asli Kupang. Jadi kemampuan berpolitik itu menentukan seberapa banyak uang luar yang bisa dibawa masuk ke Kupang. Setelah itu ada janji politik versus realita lapangan.
kita semua pasti tahu pas kampanye itu janjinya manis-manis semua, kayak mereka bilang kita akan alirkan air 24 jam, terus semua jalan lingkungan itu akan diaspal. Tapi begitu menjabat, realita politiknya itu berbeda jauh. Di dalam pemerintahan lokal ada yang namanya DPRD. Ada yang namanya DPRD itu wali kota tidak bisa jalan sendiri. Kalau wali kotanya mau bangun jalan di daerah A, tapi mayoritas anggota DPR-nya berasal dari daerah B, di situ pasti ada yang namanya tawar menawar politik. Akhirnya anggaran pembangunan infrastruktur itu sering dibagi-bagi secara adil politik, bukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan gitu. Misalnya daerah yang sebenarnya kayak butuh sekali perbaikan drainase malah belum dapat karena basis masa politik si penguasa itu bukan di kota tersebut, bukan di daerah tersebut ya. Hal kayak begini nih yang kadang bikin warga merasa geram begitu, kok di sana di luar sedangkan di sini nih belum. Nah, peran kita sebagai masyarakat kayak begini nih, harusnya kita sebagai muda-muda di Kota Kupang, apakah kita cuman pasrah atau nonton saja? Tentu tidak toh. Nah, sekarang itu zamannya sudah berbeda. Media sosial di Kota Kupang itu sangat berpengaruh kuat. Misalnya ada kayak contohnya sekarang ya, grup-grup Facebook, grup-grup Instagram. Nah, ini yang kayak itu keseringannya memposting tentang kehidupan warga setiap hari. Politik lokal sekarang itu sensitif, yang namanya viral, kayak apa-apa diposting kayak diposting di NTT update begitu. Kalau misalkan ada jalan yang rusak, yang parah, terus di